Shalom semua jemaat Tuhan, senang sekali boleh bersama saudara saat ini di tengah minggu, di hari Rabu jam 1 siang ini. Dimanapun saudara berada, kami dari ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong boleh bersama saudara melalui ibadah di tengah minggu ini. Kiranya waktu kita 1 jam ini, dimanapun saudara berada, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Ketika saudara memiliki pergumulan, tantangan hidup di tengah-tengah minggu ini, saat ini kita akan mau diberkati Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, saya percaya sukacita, damai, shalom Tuhan turun atas kita. Ketika kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan memiliki semangat yang baru, iman kita akan dipulihkan kembali. Saudara, buka hati saudara, buka pikiran saudara. Ketika kita boleh bersatu, mungkin dalam kesendirian saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara terbaring di rumah sakit, mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan semangat hidup saudara ketika saudara berharap kepada Tuhan. Saudara, mari kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami, kondisi kehidupan kami, tantangan kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berserah kepada Engkau, kami ingin memuji Engkau. Kiranya puji-pujian ini Tuhan menyenangkan Engkau dan boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami, mendatangkan kelegaan, kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji nama-Mu, dan nama-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasalah atas kehidupan kami. Kami berserah kepada Engkau. Terimalah pujian kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terimalah hidup kami sungguh-sungguh untuk berbakti kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung di ibadah tengah minggu Jemaat ICA Indonesia. Kasih Yesus yang membebat hatiku.
kekuatan dalam hidup kami. Keadaan apapun tak akan melupakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuatlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, saya percaya saudara kita semua diberkati Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan di tengah-tengah minggu ini menguatkan kita kembali. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan saudara, tetap datang kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan junjungan kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Saudara, dalam dunia ini, firman Tuhan, Rasul Paulus menuliskan di dalam salah satu suratnya bahwa dunia tidak pernah akan menjadi lebih baik lagi. Sungguh saudara, kalau saudara melihat hari-hari ini, dunia tidak pernah menjadi baik lagi. Perang antar bangsa, kehidupan moral yang menurun, orang semakin meninggalkan Tuhan dan memakai kekuatan diri, mengandalkan diri dan memakai pikirannya. Bahkan mereka sudah seperti Tuhan dan mereka tidak takut kepada Tuhan lagi. Saudara, kita hidup di dalam mungkin akhir daripada zaman akhir.
akhir daripada sesuatu yang terakhir. Kita tidak tahu, tetapi kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap percayakan kebenaran firman Tuhan dan tetap menjadi berkat. Sedapat mungkin kita harus bisa menjangkau orang-orang dimanapun saudara berada dalam kapasitas apapun saudara, untuk kita boleh menjadi berkat. Sementara kita menjaga kehidupan kita, sementara kita menjaga iman kita. Sekali lagi, dunia yang sudah semakin rusak ini akan membawa kita jatuh kalau kita tidak berhati-hati, akan menyeret kita jauh daripada Tuhan kalau kita tidak hati-hati. Keadaan sekeliling kita mungkin akan membawa kita untuk meragukan Tuhan, mungkin akan membawa kita suatu saat berpikir apakah Tuhan masih mengasihi aku. Kita berpikir apakah Tuhan masih adalah Allahku yang ku sanjung tinggi. Saudara, hidup memang tidak lebih baik, tetapi di dalam Tuhan kita akan selalu dilindungi, diberikan kasih karunia, dan shalom Tuhan akan ada bahkan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, hari ini saya akan membicarakan satu judul firman Tuhan berjudul Allah turut bekerja. Ya, kalau kita tidak melihat keadaan menjadi lebih baik, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, bahkan kehidupan pelayanan kita, Allah masih bekerja. Dia menjaga kita siang dan malam, bahkan terlelap sekalipun firman Tuhan mengatakan Allah menjaga kita. Allah bekerja siang dan malam. Yesus bekerja siang dan malam menjadi perantara kita di tatanya yang kudus. Bapa kita mengasihi kita. Walaupun mungkin kita tidak melihat apa-apa dalam kehidupan kita saat ini. Saudara sekalian, kita dengan kehidupan kita tidak melihat Tuhan, tetapi Allah selalu memperhatikan kita. Haleluya. Saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang boleh menggambarkan bagaimana iman kita harus terbuka untuk melihat Tuhan. Kita belajar daripada seorang anak kecil. Suatu saat ada seorang putri sedang melukis, saudara. Anak perempuan ini melukis serius sekali. Dan bapaknya melihat keseriusan anaknya menggambar gitu ya. Dia datang kepada anaknya. Dia katakan, "Anakku, apa yang sedang engkau gambar?" Anak perempuan ini mengatakan, "Hei Bapak, saya sedang menggambar Allah." Sebagai seorang bapak, dia kaget. Ya, dia bertanya kepada anaknya, "Anakku, bagaimana kamu mungkin menggambar Allah? Kamu tidak pernah melihat Allah." Anaknya ini dengan tenang menjawab bapaknya, Bapak akan melihat Allah kalau saya sudah selesai menggambar." Saudara, arti daripada cerita ini adalah memang kita tidak pernah melihat Allah seutuhnya. Dalam kehidupan kita akan melihat suatu saat Allah ada dalam kehidupan kita. Allah mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Allah mengatur kehidupan kita. Dalam kehidupan kita akan melihat Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita tidak bisa melihat Allah. Saat ini mungkin kita tidak bahkan melihat campur tangan kuasa Allah. Tetapi ingat, saudara sudah diselamatkan. Bukan oleh karena kebenaran, kebaikan, amal bakti kita tambah, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan akan ada selalu dalam kehidupan saudara. Yes, kita semua mengalami mungkin hari-hari ini ketika dunia begitu mencekam kita, dunia membuat kita takut, kita tidak bisa melihat Allah. Tapi ingat, kita akan melihat Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan bersyukur karena Allah turut bekerja. Saudara, kalau kita lihat semua tokoh-tokoh dalam firman Tuhan dalam Alkitab, mereka tidak melihat Allah serta-merta berkuasa dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ditugaskan, ketika mereka dipanggil, ketika mereka menerima pesan Tuhan, bukan sesuatu yang langsung seperti ada di surga, segala sesuatu yang baik dan benar, tetapi Tuhan menyertai mereka. Karena Tuhan memanggil mereka, Tuhan memberi kekuatan, menyertai dan menyelesaikan segala tugas mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Kita ingat akan Yusuf, ketika Tuhan memanggil dia, sampai umur berapa, sampai berapa lama dia harus mengalami penderitaan, tetapi dia tetap setia akan janji Tuhan melalui mimpi yang diberikan Tuhan. Dan kita tahu, Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Ketika kita melihat bangsa Israel di tanah Mesir,
Ketika Yusuf yang berjasa bagi bangsa itu, bagi bangsa Mesir sudah meninggal dan sudah turun beberapa turunan, jasa Yusuf dilupakan. Terjadilah penganiayaan, diskriminasi terhadap bangsa Israel. Dan waktu itu dikatakan bangsa Israel berkembang menjadi sangat banyak. Dan kemudian Firaun yang baru tidak mengenal lagi siapa Yusuf yang menyelamatkan seluruh dunia pada saat itu. Mereka menjadi takut. Firaun terutama menjadi takut akan banyaknya bangsa Israel. Karena Firaun takut akan kepihakan dari bangsa Yahudi ketika Mesir berperang dengan bangsa yang lain. Nah, di sini kita akan melihat satu tokoh namanya Musa. Ya, saudara, Musa, kita tahu kelahirannya bukan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita mengenal Musa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa Israel, menjadi nabi dan pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara sekalian, dimulai dengan sesuatu yang tidak baik, dimulai dengan sesuatu yang ketakutan, dimulai di dalam dunia yang mencekam pada saat itu. Tentunya orang tuanya, tentunya kita tidak melihat Musa sebagai suatu pengharapan akan menjadi pemimpin besar, tetapi Tuhan turut bekerja dalam kehidupan seorang Musa yang kita tahu persis keadaan waktu dia lahir tidaklah baik. Kita tahu bahwa Firaun takut. Terlebih bangsa Israel takut, saudara. Saudara bisa membayangkan ketika Firaun memberikan maklumat bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Yahudi harus dibunuh. 2 kali ancamannya, melalui bidan yang harus segera membunuh kalau anak laki-laki lahir dari ibu orang Yahudi. Dan kemudian kalau ada anak laki-laki lahir, mereka harus ditenggelamkan di Sungai Nil. Ketakutan Firaun mendatangkan ketakutan yang luar biasa bagi kaum Ibrani, kaum Yahudi. Saudara bisa bayangkan ketika seorang ibu hamil, waktu itu tidak ada program KB dan tidak ada CT scan, USG dan sebagainya. Ketika dia hamil dan pada waktunya melahirkan, itu begitu mencekam. Saudara bisa bayangkan ketika anak yang lahir itu ada laki-laki, berarti ada kematian. Kelahiran merupakan suatu kesukacitaan. Kelahiran mendatangkan harapan baru dalam keluarga. Tetapi pada waktu itu, kelahiran anak laki-laki adalah duka cita. Kelahiran anak laki-laki adalah kematian dalam suatu keluarga. Saudara bisa membayangkan itu. Dan disitulah, di tengah-tengah keadaan itu, Musa lahir. Sepertinya tidak ada harapan. Seperti dunia begitu kejam, dunia tidak bermoral, dunia tidak memihak bangsa Israel pada saat itu yang menjadi minoritas di tanah Mesir. Tetapi kita lihat Tuhan Allah bangsa Israel, Tuhan membela mereka. Tuhan punya rencana bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin kita melihat suatu rencana Tuhan. Tuhan tetap punya rencana yang baik di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita tidak melihat. Bangsa Mesir saat itu bisa bebas. Mereka menjadi budak berketurunan, beberapa keturunan berabad-abad menjadi budak. Mereka tidak bisa berperang, mereka selalu tertekan, menjadi miskin, dan tidak punya kekuatan untuk berperang. Tidak pernah belajar perang, mereka hanya bisa bekerja keras menggunakan tenaga mereka. Saudara, di tengah-tengah sesuatu yang minus, Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang plus. Di tengah-tengah sesuatu yang kelemahan, Tuhan akan mendatangkan suatu kekuasaan melalui Musa. Hari ini kita belajar dalam kehidupan kita saat ini di dunia ini. Mungkin saudara tidak melihat bagaimana saudara bisa keluar daripada keadaan yang terpuruk. Bagaimana saudara bisa lepas dari keadaan yang bagi saudara ya sudah begini saja. Saudara sudah menyerah, sudah give up, sudah tidak punya pengharapan. Di tengah-tengah segala sesuatu baik dalam keadaan keluarga saudara, saudara mungkin melihat keadaan ekonomi saudara sudah tidak punya pengharapan. Saudara mungkin melihat keturunan saudara tidak punya pengharapan. Dan saudara sudah pasrah. Saudara sekalian, Tuhan masih duduk di atas tatahnya. Tuhan masih menjadi raja atas kehidupan saudara. Tuhan masih mengendalikan. Tuhan masih in charge. Dia yang memimpin, dia yang berkuasa, dia yang menentukan karena dia punya rencana yang indah bagi kita semuanya. Hari ini kita belajar Musa yang lahir di tengah-tengah situasi yang mencekam,
bahaya, ketakutan, Tuhan menjadikan Musa, kita tahu, pemimpin besar. Tuhan memakai Musa menjadi pemimpin yang begitu dahsyat bagi bangsa Israel. Tuhan punya rencana bagi kehidupan saudara. Kita tidak tahu, tapi kita tahu tangan Tuhan sedang bekerja. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita semua terpanggil oleh panggilan keselamatan itu, dan saudara, kita menjadi anak Allah yang mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan turut bekerja. Saudara harus tahu sekarang, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi, apapun situasi saudara saat ini. Bahkan ketika situasi saudara tidak baik sekalipun, Allah turut bekerja. Haleluya. Keluaran 2, 1-10. Ini adalah kisah kelahiran daripada Musa. Dan Tuhan mengatakan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihat bayi itu, dan tampaklah bayi anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bacaan yang kita baca adalah cerita tentang kelahiran Musa. Saudara, kita tahu Musa menjadi seorang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan kita harus tahu, dari lahirnya ketika pada masa yang sukar, masa penuh ketakutan, masa yang tidak menentu itu, Allah turut bekerja, menjadikan Musa dipakai luar biasa, menjadikan Musa menjadi orang yang hebat di dalam Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita seperti bayi-bayi Musa, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang hancur, dan dalam keadaan tidak penuh pengharapan. Ingat, Allah turut bekerja untuk menjadikan saudara Musa-Musa dipakai oleh Tuhan. Musa-Musa yang memuliakan nama Tuhan. Musa-Musa yang memberkati banyak orang. Musa-Musa pemimpin dalam kehidupan orang-orang sekeliling saudara. Allah turut bekerja. Judul renungan hari ini adalah Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah mampu mendatangkan orang-orang yang takut akan Allah. Allah akan membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kehidupan saudara, yang akan menolong saudara tanpa saudara sadari. Dalam cerita kelahiran Musa, pada saat Firaun memberikan dekret yang pertama yang menugaskan para bidan untuk segera membunuh ketika bayi lahir yang itu adalah laki-laki. Tetapi tanpa disadari oleh Firaun, para bidan ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan membuat mereka takut akan Allah. Selalu bisa membayangkan, pada waktu itu, bidan adalah satu-satu cara dalam proses kelahiran. Seorang bidan
adalah orang yang menolong baby yang baru lahir itu mencapai kehidupannya menjadi manusia keluar dari rahim ibu. Tetapi mereka ditugaskan segera membunuh, bukannya menolong kelahiran, kehidupan, tetapi mematikan kehidupan yang baru. Mereka takut akan Tuhan, sehingga bayi-bayi tetap lahir. Bayi-bayi laki-laki bangsa Israel tetap terlahir dan semakin banyak. Nah saudara, kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 17 mengatakan, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Wanita-wanita bidan-bidan ini menjadi wanita yang begitu dahsyat. Mereka takut akan Tuhan. Mereka percaya ada Allah, langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, sehingga mereka tidak berani menuruti perintah daripada Firaun. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada Raja dunia. Mereka lebih takut kepada Raja semesta alam daripada Raja Mesir. Firaun takut kepada bangsa Israel, tetapi para bidan takut kepada Allah. Saudara, setiap kita harus belajar takut akan sesuatu, tetapi tempatkan takut saudara pada tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Haleluya, saudara sekalian. Saudara, dalam cerita ini Firaun tidak menyerah. Ketika gagal dekret pertamanya, dia mengeluarkan dekret kedua untuk menenggelamkan atau membunuh setiap bayi laki-laki di dalam sungai Nil. Saudara harus tahu, dunia semakin tidak menentu, dunia semakin hancur. Demikian iblis akan selalu berusaha membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Mereka tidak akan menyerah, saudara. Tetapi kita punya pengharapan. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Akan ada tanda petik bidan-bidan, orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka musuh, sekalipun mereka orang-orang yang ditugaskan, dipakai, diperalat oleh si iblis, Tuhan akan membuat mereka takut akan Allah. Mereka akan sadar bahwa takut akan Allah akan mendatangkan kehidupan bagi mereka, dan itu akan menjadi berkat bagi kita, bahwa Allah sedang bekerja melalui orang-orang seperti itu. Jangan pernah kita memandang rendah orang-orang seperti itu, karena Tuhan bisa memakai mereka. Saudara sekalian, pada masa-masa sulit itu Tuhan menggerakkan orang-orang untuk beriman dan takut akan Tuhan. Mereka, para bidan ini, menemukan tempat di mana mereka seharusnya takut, yaitu kepada Tuhan, dan mereka tidak mau menanggung akibat yang lebih dahsyat lagi ketika mereka tidak takut kepada Tuhan. Saudara, Allah memberkati orang yang takut akan Dia dan menghakimi orang yang tidak takut akan Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, Tuhan memberkati kedua bidan ini karena mereka lebih memilih Tuhan daripada memilih dunia ataupun raja dunia. Di dalam Keluaran 1 ayat 10-20 mengatakan, maka Allah membuat baik kepada bidan-bidan itu. Ada kebaikan, ada berkat Tuhan turun atas mereka. Bahkan di ayat 21 mengatakan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Saudara, bidan-bidan ini adalah campur tangan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saudara seperti Musa, baru lahir, tidak tahu apa-apa, tidak berdaya, tetapi Tuhan memakai bidan-bidan ini yang takut akan Dia untuk melindungi kehidupan saudara, untuk membawa saudara tetap dalam rencana Tuhan. Allah turut bekerja. Kita belajar bahwa ketika Allah bekerja dalam kehidupan kita, Dia mengirimkan orang-orang yang takut akan Dia, dan kemudian yang kedua, Dia akan mengirimkan orang-orang yang beriman. Saudara, mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini menghadapi masalah tekanan dunia, kita menjadi tidak beriman dan kita seperti putus pengharapan. Dengar saudara, kehidupan Musa ketika dia masih bayi,
dia tidak punya iman, tetapi Tuhan sedang bekerja dalam kehidupannya. Kita melihat di poin pertama bahwa Allah membuat para bidan takut akan dia, sehingga Musa tetap hidup, sehingga Musa pada saat itu tidak terbunuh. Di sini yang kedua kita melihat iman dari seorang ibu dari Musa itu sendiri. Keluaran 2 ayat 1-2 mengatakan seorang laki-laki yang dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Sebagai bagian daripada suku orang Yahudi, pasti mereka melalui keturunan-keturunan mereka mengerti janji Allah bahwa tempat mereka bukan di Mesir. Tempat mereka adalah tanah perjanjian di tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Pada saat ketika Yokebed, walaupun dia melahirkan pada masa susah, dia beriman akan janji Tuhan. Dan ketika dia melihat bayi Musa dikatakan cantik, di bagian terjemahan lain mengatakan bahwa bayi ini luar biasa. Bayi ini baik, ada sesuatu yang menimbulkan iman daripada orang tua Musa, sehingga mereka melakukan sesuatu tanda petik yang nekat, yang melawan perintah Firaun, yang tidak takut akan Firaun akan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Dan apa yang dilakukan oleh Yokebed itu adalah mencerminkan iman daripada seorang ibu. Di dalam Ibrani 11 ayat 23, sungguh-sungguh mengatakan bahwa orang tua Musa ini beriman ketika mereka menyembunyikan Musa. Dikatakan, karena beriman maka orang tua Musa menyembunyikannya 3 bulan lamanya setelah kelahirannya. Mereka melihat bahwa ia seorang anak yang bagus, anak yang baik, dan mereka tidak takut melawan perintah raja. Terjemahan lain mengatakan, orang tua Musa juga menjadi teladan karena percaya penuh kepada Allah. Mereka tidak takut melanggar perintah raja. Sesudah Musa lahir, mereka menyembunyikannya selama 3 bulan, sebab mereka menyadari bahwa anak pemberian Allah itu luar biasa. Apapun keadaan hidup saudara saat ini, mungkin saudara tidak beriman, Tuhan akan menempatkan orang-orang yang lebih kuat imannya, yang lebih beriman untuk menguatkan saudara, sehingga saudara tidak takut dan saudara tidak merasa sendiri. Ibu daripada Musa yang beriman akan janji Tuhan, walaupun Musa tidak tahu apa-apa, tetapi itu menyelamatkan Musa. Itu menandakan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Musa yang tidak berdaya melalui ibunya yang beriman. Saya berdoa, ada orang-orang dalam kehidupan saudara, mentor saudara, pendeta saudara, teman-teman sekelompok saudara yang beriman, yang percaya akan Tuhan, percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga bisa membangunkan, membangkitkan, menyemangati semangat hidup saudara, iman saudara itu sendiri, untuk saudara menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Di ayat ketiga dikatakan, tetapi ia tidak, ibu daripada Musa, dia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Imannya tidak menjadi kendor, imannya dipakai Tuhan untuk melindungi Musa. Dikatakan ditaruh di dalam suatu keranjang, tetapi bahasa aslinya itu sama dengan yang dipakai dalam bahtera Nu, bahtera. Saudara, bahtera Musa adalah kecil untuk melindungi Musa. Bahtera Nu adalah lambang dari keselamatan Tuhan bagi Nu dan sekeluarganya ketika bangsa lain dimusnahkan. Bahtera Musa menyelamatkan Musa. Iman Yokebed, iman ibunya, membuat bahtera untuk melindungi Musa. Di tengah-tengah amukan, mungkin gelombang, ancaman daripada buaya-buaya di sungai Nil, Musa aman. Saudara sekalian harus tahu, tempat yang dimana Musa seharusnya tidak ada, yaitu di sungai Nil. Yokebed punya iman, justru di sana dia tahu keselamatan dari Tuhan, anaknya akan selamat. Saudara, kita semua dalam kehidupan kita saat ini dalam bahtera keselamatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita.
Mungkin dalam bahtera iman saudara, bahtera kehidupan itu, saudara menjadi ragu karena ada goncangan ombak di sungai Nil kehidupan saudara. Saudara takut, tapi ingat Tuhan akan mengirimkan Yokebed bagi saudara untuk membangunkan iman saudara. Sudah dikatakan Yokebed menyembunyikan itu berbicara tentang melindungi, menutupi. Saudara, akan ada saudara-saudara seiman kita yang datang untuk melindungi, menyemangati kita. Ketika kita ada di pihak Yokebed, tetap saudara memiliki iman bagi teman-teman yang saat ini terombang-ambing dalam bahtera kehidupan keselamatan mereka. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan mengirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia akan mengirimkan orang-orang yang beriman. Dan juga dia akan mengirimkan orang-orang yang berbelas kasihan. Musa masih seperti bayi, belum seperti apa yang kita bayangkan. Dia adalah pemimpin besar, nabi besar. Ketika Allah bekerja dalam kehidupan Musa, sama halnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Musa mendapat belas kasih daripada putri Firaun. Kita lihat di dalam Keluaran 2:5-6 mengatakan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya membawa hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudara, kalau kita melihat dua ayat ini, banyak hal yang bertentangan, saudara. Musa yang seharusnya tidak ada di sungai Nil, karena itu adalah kuburan bagi anak laki-laki orang Yahudi, tetapi ada di sana. Dan ketika Musa dihanyutkan, Tuhan membuat putri Firaun ada di sana pada waktu itu, sedang mandi, dan menemukan bayi itu. Dan saudara, bayi Musa tidak seharusnya ditemukan oleh bangsawan Firaun, di mana keluarnya dekret untuk membunuh bayi Ibrani, tetapi ditemukan oleh putri Firaun. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Tuhan bisa membuatnya menjadi bagian daripada rencana keselamatan, rencana dalam turut bekerjanya Allah kehidupan Musa dan apa yang menjadi Musa kemudian. Dan kita lihat, saudara, bahwa kemudian putri Firaun mengatakan ini adalah bayi orang Ibrani. Sesuatu yang seharusnya kita menjadi takut, karena putri Firaun mengatakan ini bayi Ibrani. Apa selanjutnya? Harus dibunuh, harus ditenggelamkan. Tetapi tidak tahu, Tuhan membuat putri Firaun berbelas kasihan. Ini semuanya adalah perkenanan Allah dalam kehidupan Musa. Demikian dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat segala sesuatu di pihak kita. Sepertinya Tuhan sedang zoom dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Perkenanan Tuhan turun atas kita. Jadi dalam kehidupan kita, apapun yang sedang saudara alami, dunia yang jahat, dunia yang mengutuk kita, Tuhan bisa membalikkannya menjadi berkat bagi kita. Tuhan akan membuat orang-orang penuh belas kasihan kepada kita. Itu namanya Tuhan sedang bekerja, perkenanannya turun atas kita semuanya. Saudara, apapun posisi saudara saat ini, jangan putus asa. Masih ada Allah. Saya sering katakan, sebelum Tuhan mengatakan semua berakhir, semuanya belum berakhir. Sebelum Tuhan mengatakan selesai, tidak akan selesai. Jangan putus asa. Jangan selalu menyelesaikan apa yang Tuhan mulai. Tetap bertahan. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara. Allah turut bekerja. Dia mengirimkan orang-orang yang takut akan Dia dalam kehidupan kita. Dia mengirimkan orang-orang beriman dalam kehidupan kita. Yang ketika kita belajar, Allah mengirimkan orang-orang yang berbelas kasihan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita melihat yang keempat. Allah turut bekerja dengan mengirimkan orang-orang yang berani dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang tertekan, dalam keadaan bahaya kita menjadi takut, Tuhan akan mengirimkan di sekeliling kehidupan kita orang-orang yang berani. Orang-orang yang membangunkan keberanian kita, orang-orang yang mendorong kita, yang tidak takut, yang selalu punya semangat. Saudara, dalam hal ini Tuhan menempatkan Miriam, kakak kandung daripada Musa itu sendiri. Miriam pada waktu itu berumur sekitar 15 tahun. Ayat-ayat yang bercerita tentang Miriam
di dalam Keluaran 2 ayat 4 mengatakan, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, terjadi dengan Musa. Ayat 7-9 mengatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun yang sudah menemukan bayi Musa, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, yang adalah ibu Musa sendiri. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Miriam adalah orang diutus Allah dalam kehidupan Musa pada saat itu. Miriam adalah menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dalam kehidupan Musa yang tidak berdaya pada saat itu, yang dalam bahaya besar. Miriam adalah orang pemberani. Dia tidak hanya berani, dia sangat pintar. Dia melihat dari jauh seorang diri di tepi sungai Nil yang banyak buayanya. Saudara, dia tahu ketika ibunya beriman, dia juga beriman. Ketika ibunya berani, dia juga berani. Saudara, dan dengan cerdiknya, dengan pintarnya, dengan beraninya dia menghampiri putri Firaun, mengusulkan sesuatu yang mungkin menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena dia pintar, dia mengerti bahwa suku bangsawan Mesir itu tidak mungkin menyusui bayi daripada bangsa lain. Sehingga dia menawarkan, bukan menawarkan siapa-siapa, menawarkan ibunya sendiri. Sungguh luar biasa. Tuhan akan memberikan, mendatangkan orang-orang yang membantu saudara, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang berani dalam kehidupan saudara, yang saat ini mungkin saudara tidak berdaya. Miriam dengan hebatnya dipakai Tuhan, dengan beraninya dipakai Tuhan, sehingga membawa keselamatan bagi Musa. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 mengatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, memang itu adalah hikmat dunia, tetapi kita tahu rencana Musa tidak selesai di sana. Tetapi kita melihat dalam poin ini bahwa ada Miriam yang membuat Musa akhirnya ada di istana Firaun, tempat yang seharusnya dia tidak boleh ada di sana. Tempat di Nil pun dia seharusnya mati di sana. Di istana Firaun pun dia bukan tempatnya. Tetapi Tuhan membuat dia di tempat yang seharusnya dia tidak ada di sana. Miriam adalah tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Musa. Saya percaya dalam kehidupan saudara yang bingung hari-hari ini, takut hari-hari ini, tidak tahu arah hari-hari ini, Tuhan akan mendatangkan teman, mentor, orang-orang yang Tuhan tempatkan yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan untuk memberkati saudara. Seperti hanya putri Firaun, Tuhan akan datang orang yang punya belas kasihan kepada saudara. Sepertinya Miriam, Tuhan yang menempatkan orang-orang yang membimbing saudara, yang berani mendorong saudara. Tuhan akan datangkan orang-orang seperti Yokebed, orang yang beriman, yang membangkitkan iman saudara. Orang-orang seperti bidan-bidan yang takut akan Tuhan, sehingga saudara dalam perlindungan, dalam rencana Tuhan. Itulah Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bagaimana kehidupan saudara hari ini? Situasi apa yang saudara alami? Dunia yang menakutkan kehidupan saudara, keadaan yang mencekam kehidupan saudara sehingga saudara tidak punya harapan. Musa hidup pada masa itu ketika dia bayi, dia menghadapi kehidupan yang tidak mungkin saudara untuk hidup. Mati adanya bagi seorang bayi laki-laki orang Yahudi. Tapi Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan sedang bekerja waktu itu dan menjadikan dia pemimpin yang luar biasa di kemudian hari. Apa kehidupan saudara? Saudara seorang ibu tunggal, single mother yang membesarkan anak dengan rasa takut, rasa kecewa, rasa tidak tahu bagaimana masa depan. Ataukah saudara saat ini menghadapi hari-hari menghadapi anak-anak yang tidak bisa saudara kendalikan? Saudara beriman, takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mendatangkan pertolongan dalam kehidupan saudara. Haleluya, saudara sekalian. Saudara, kita melihat bahwa rencana Firaun, rencana dunia, keadaan dunia untuk membunuh, menghancurkan
dan membuat kita tidak berdaya, mengutuk kita, tetapi Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membawa kita, menggandeng tangan kita. Tuhan punya rencana indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, mungkin saudara, kita hidup dalam dunia mengendalikan kita. Kita sudah sepertinya tidak ada jalan lagi. Tuhan masih pegang kendali. Tidak hanya Tuhan pegang kendali, Tuhan mengatur segala-galanya. Seperti hal kehidupan Musa, Tuhan mengatur, Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan tetap Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah kita tetap percaya, berserah, dan beriman kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya doakan Tuhan akan mendatangkan pertolongan sesuai dengan kehendaknya dan rencananya dan tepat waktunya. Ingat, segala kehidupan kita tidak akan berakhir sampai Tuhan menyatakan berakhir. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang kami boleh dengar hari ini Tuhan, sehingga memberikan kami kepastian, keteguhan bahwa Engkau Allah, tetap Allah bagi kehidupan kami. Apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Kami tahu Tuhan pertolongan akan segera datang, penghiburan akan segera datang. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang memberikan semangat baru, yang membangkitkan iman kami, yang menolong kami, melindungi kami, orang yang berani, orang yang takut akan Engkau, untuk kami bangkit kembali, untuk kami boleh melihat dengan jernih, dengan jelas bahwa ada maksud rencana-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kehidupan Musa yang mati adanya, yang hukuman mati adanya, yang kutuk adanya, tetapi Engkau memakai dia dengan luar biasa, menjadi pemimpin, penolong, menjadi berkat bagi bangsa Israel. Kami tahu pertolongan Tuhan segera datang karena Engkau Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mungkin yang kami lihat tidak baik, tetapi apapun keadaan kami, dalam segala situasi Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya, berserah, dan selalu beriman kepada Engkau. Tuhan, kuatkan setiap kami, kuatkan kami untuk melihat kasih-Mu, kuatkan kami untuk melihat berkat-Mu, kuatkan kami untuk mengalami perkenanan-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tak berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia selalu berjanji akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus, kasih-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Jalan
Saudara sekalian, saya berdoa, saya berharap, dan saya percaya oleh firman Tuhan kita akan dipulihkan. Kita akan bisa melihat gambaran besar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan, bahkan kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, tetapi percaya Tuhan sedang bekerja seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Allah kita yang sudah mengorbankan anaknya buat kita, tidak terlebihkah Dia akan menyayangi kita, tidak terlebihkah Dia akan memperhatikan kita, tidak terlebihkah Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin kita belum melihat, mungkin kita belum merasakan, tapi tetap percaya, berdoa, dan beriman. Tuhan kita sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap orang yang mengasihinya. Kita anak-anaknya, kita mengasihi Bapa. Kita berserah kepada Dia dan berharap kepada Dia. Lihat, Tuhan akan bekerja. Lihat, tangan Tuhan akan mulai menentukan hari-hari dalam kehidupan saudara bersama Dia lebih jelas, lebih terang, dan lebih dalam lagi. Tuhan menyayangi saudara, Tuhan mengasihi saudara. Saudara, apapun yang saudara alami, tetap percaya dan tetap teguh. Sekalipun saudara melewati lembah kekelaman itu, sekalipun saudara melewati lembah yang dalam, yang gelap, Tuhan ada di sana. Tuhan akan membawa saudara melewati itu. Sudah suatu saat saudara akan melihat terang Tuhan, dan terang Tuhan akan bersinar luar biasa, karena saudara tidak hanya melihat terang Tuhan, saudara melihat Tuhan itu sendiri, dan saudara akan penuhi syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara percaya Tuhan akan menempatkan orang-orang sekeliling saudara. Apapun itu, Tuhan berkuasa, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan adalah konduktor daripada segala yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pengendali segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah, Raja yang mengatur segalanya. Percaya dan berserah. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadat tengah minggu ini dengan beberapa pokok doa syafaat. Saya ingin berdoa bagi yang sakit, dan juga kita akan berdoa bagi Indonesia. Saudara, ketika saudara berdoa bagi yang sakit, ketika ada bagian tubuh saudara yang sakit, saudara letakkan tangan saudara dengan iman saudara bagian yang sakit. Saya percaya Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia akan menyembuhkan kita. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi beberapa pokok doa, yaitu mereka yang mengalami alergi, ya alergi apapun hari-hari ini, karena cuaca, karena makanan, karena lingkungan apapun. Dan juga saya akan berdoa bagi mereka yang mengalami gangguan dalam pencernaan mereka. Tuhan akan menyembuhkan. Letakkan tangan saudara bagian yang sakit, ataupun sakit-sakit yang lain saudara. Percaya Tuhan ada di sini dalam hadirat dan perkumpulan orang-orang percaya. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi mereka yang mengalami alergi hari-hari ini Tuhan. Apapun alasan, bahkan ketika tidak tahu alasan apapun Tuhan, kami percaya alasan utama kami datang karena Yesus adalah Allah yang menyembuhkan kami. Yesus adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada satupun kami boleh diganggu oleh sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri, apapun yang mengganggu hidup kami tanpa seizin-Mu. Dan kami percaya kehendak-Mu adalah baik dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mengalami gangguan dalam pencernaan mereka. Mungkin baru saja atau beberapa hari, di dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyebabnya, terangkat, disembuhkan, dan kembali normal segala pencernaan mereka. Dan mereka akan makan, minum, dan tanpa gangguan lagi. Dan mereka hidup sehat dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi saudara yang mengalami sakit jantung saat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan arteri-arteri, penyebab-penyebab ketika ada gangguan di jantung mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sampai kedalaman organ tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kesembuhan terjadi, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi Indonesia. Mari kita bersama-sama bersyafaat bagi Indonesia untuk peralihan pemerintah dan juga untuk pembentukan pemerintahan baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemilu yang boleh berjalan dengan baik dan sudah selesai Tuhan. Dan saat ini kami menunggu Tuhan
masa-masa peralihan dari pemerintah yang lama kepada pemerintahan baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kehendak-Mu terjadi karena Engkau sudah menentukan pemerintahan baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, peralihan ini, transisi ini akan terjadi baik Tuhan, dan akan memberkati banyak orang Tuhan. Akan terjadi keamanan Tuhan, terjadi sesuatu yang baik Tuhan, karena Engkau turut campur Tuhan peralihan pemerintahan ini Tuhan. Dan juga kami memberkati pemerintahan yang baru. Siapapun yang akan duduk di dalam pemerintahan ini, para menteri, para pejabat-pejabat yang lain Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tentukan mereka yang terbaik dan terbaik, yang takut akan Tuhan, yang menjunjung tinggi integritas pribadi mereka, dan juga memegang tinggi moral kehidupan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun latar belakang agama mereka Tuhan, kiranya mereka hanya takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka takut akan kehendak-Mu yang dahsyat Tuhan, dan kami percayakan kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kau bimbing Tuhan pemerintahan baru dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ini Tuhan, sehingga mereka boleh mendatangkan rasa aman, damai, sejahtera, kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, berkati pemerintahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya di tengah-tengah minggu ini berkat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai kita. Bapa di surga, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Hidup kami saat ini Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, keluarga kami, keturunan kami Tuhan, apapun yang kami pergumulkan hari lepas hari, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, harapan-harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat firman-Mu ini Tuhan akan menguasai hidup kami dan memberikan kami iman yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan perjumpaan dengan Engkau dari waktu ke waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat rohani, berkat surgawi ini turun atas setiap kami. Kami membawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak akan menjadi takut. Kami akan maju, kami akan berjuang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang apapun situasi kami hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.